Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam acara webinar Cara Mudah Pengelolaan Citasi dan Referensi Penelitian dengan Mendeley. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa sehat, Bapak Ibu, di tengah kondisi pandemi saat ini. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat, dan tadi saya juga lihat ini ada Bapak Ibu yang telah hadir dari berbagai institusi, dari peneliti, dosen, kemudian ada juga dari mahasiswa dari berbagai institusi, dan di tengah-tengah kita juga telah hadir pembicara. Tadi Mbak Dika sudah join. Kita akan mulai acara pada pagi hari ini. Langsung saja kita akan memulai dengan masuk kepada susunan acara pada pagi hari ini. Hari ini berikutnya adalah susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama nanti pembukaan, kemudian pengenalan akselnesia, kemudian ada pembacaan CV pembicara, pemaparan materi, sesi tanya jawab, kemudian ada acara promosi acara selanjutnya, dan terakhir nanti kita akan tutup dengan foto bersama dan penutupan. Baik, kita masuki agenda selanjutnya, yaitu pengenalan akselnesia. Oh, ya, sebelumnya ada tata tertib, Bapak Ibu. Jadi yang pertama, saya akan membacakan tata tertib pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta wajib menggunakan nama lengkap dan asal instansi, sehingga kita dapat mengenali ketika nanti ada pertanyaan juga. Kemudian, peserta diharapkan mematikan mic atau mute saat narasumber menyampaikan materi webinar. Kemudian yang ketiga, peserta dimohon menghidupkan kamera selama webinar berlangsung. Nanti terkecuali ketika memang berat kondisi internetnya tidak mensupport, Bapak Ibu dapat meng-off-kan untuk video, tetapi nanti ketika memang diminta untuk menghidupkan, nanti mohon bantuan untuk menghidupkan jika memungkinkan. Selanjutnya yang keempat, peserta dipersilakan untuk bertanya dengan menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Jadi pertanyaan telah kita himpun, pertanyaan telah masuk melalui Google Form kemarin. Kemudian nanti juga Bapak Ibu yang ingin bertanya juga dapat menanyakan pada kolom chat. Kemudian yang kelima, peserta diharapkan menggunakan virtual background pada saat webinar berlangsung. Yang terakhir, seluruh peserta dimohon untuk mengisi link presensi di akhir pemaparan materi. Jadi nanti akan dibagikan link presensi, baik itu di dalam room Zoom maupun nanti juga akan di-share di grup. Jadi nanti akan kita buka link presensi sampai pukul 2 siang, sehingga nanti Bapak Ibu memiliki kesempatan untuk mengisi link presensi. Next, saya akan masuk pada pengenalan akselnesia consulting. Jadi akselnesia ini merupakan sebuah lembaga, jadi lembaga konsultan dalam bidang pertanian, biologi, dan kesehatan. Kemudian akselnesia ini kita memiliki next saja. Di akselnesia kita memiliki 3 core value. Yang pertama integrity, inspiration, dan collaboration. Kalau sebelumnya Bapak Ibu yang pernah ikut, kita ada perubahan core value. Sebelumnya kita profesional, kita ganti dengan integrity, kemudian ada inspiration dan collaboration. Next. Berikutnya adalah klien akselnesia. Kita telah memiliki klien dari berbagai kalangan sejauh ini, ada dari mahasiswa, kemudian ada dari dosen, kemudian dari peneliti, baik peneliti instansi pemerintah maupun swasta. Next. Berikutnya adalah layanan akselnesia. Yang pertama, kita menyediakan layanan translasi dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dalam bentuk untuk abstrak maupun bentuk paper atau scientific manuscript. Kemudian ada juga kita translasi untuk tesis, disertasi ataupun naskah ilmiah lainnya. Kemudian terkait dengan maksud jurnal, kita ada layanan substansial content editing, kemudian juga ada proofread manuskrip terutama untuk bahasa Inggrisnya, kemudian ada layanan layouting sesuai dengan jurnal tujuan, dan kita juga ada layanan pendampingan penulisan. Jadi Bapak Ibu nanti akan ada
layanan untuk asistensi publikasi. Jadi ini dikemas dalam konsep ngajak diskusi, kemudian sampai jurnalnya terbit. Next. Kemudian kita juga ada layanan terkait dengan desain presentasi di Bapak Ibu. Kita yang menginginkan untuk membuat sebuah presentasi yang baik dalam hal penyajiannya, kita juga ada layanan terkait untuk desain presentasi seminar ataupun seminar hasil, proposal maupun konferensi internasional. Next, kemudian kita juga ada kelas online tematik yang telah kita laksanakan dalam berbagai acara. Next saja. Ini adalah acara kelas yang telah kita lakukan dari mulai yang pertama kali kita melaksanakan webinar penulisan artikel ilmiah, kemudian ada workshop Essential of Art, kemudian ada desain presentasi telah kita laksanakan dan pengisinya juga Mbak Dika, kemudian ada tentang workshop Venn diagram, kemudian ada clustering dan lainnya. Next. Untuk online training kita telah melaksanakan beberapa kegiatan dan berkolaborasi dengan berbagai institusi, salah satunya dengan BPTB Jawa Barat, kemudian dengan Pasca Sarjana IPB dan UGM, kemudian kita juga mengadakan terkait dengan LIPI, kemudian yang terbaru ini ada, sebelumnya di sini ada terlewat, kita juga mengadakan dengan BPPT Serpong. Kemudian yang terbaru, kita mengadakan kolaborasi in-house training untuk aplikasi STAR dan SPSS untuk analisis penelitian khususnya di bidang pertanian dengan B2 P2 TOT, jadi Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional. Next. Kemudian Bapak Ibu, kita ada sebuah layanan produk yaitu membership Axelnesia. Jadi membership Axelnesia ini memiliki kelebihan. Bapak Ibu yang berminat untuk bergabung sebagai member Axelnesia nantinya dapat mendapatkan diskon sebesar 15% dari acara berbayar kita, dan tentunya akan tergabung dalam grup khusus di mana nanti di sana bisa bertanya dengan para konsultan kami maupun bisa sharing juga pengetahuan di sana. Dan kami untuk awal layanan membership ini kita membuka dengan investasi sebesar 75.000 dengan masa keanggotaan selama 1 tahun. Jadi ini merupakan promo. Next. Oke, ini Bapak Ibu silakan kontak kami baik melalui Instagram, DM, kemudian ataupun chatting via WA. Kami insya Allah tersedia. Oke, next. Ini kita untuk menjaring membership Axelnesia, kita ada Instagram Story Door Prize. Jadi ini syaratnya adalah kita juga sebenarnya kita ada program terkait dengan membership ini, Bapak Ibu yang telah merupakan peserta loyal Axelnesia yang banyak mengikuti acara Axelnesia, nanti kita akan berikan door prize berupa membership gratis sebagai membership Axelnesia. Dan nanti akan kita pilih dari Bapak Ibu yang telah ikut acara kita sampai saat ini, dan maupun sekarang kita akan memberikan ini 5 buah door prize berupa e-card membership Axelnesia dengan syarat yang pertama follow Instagram Axelnesia. Saya yakin Bapak Ibu ini sudah banyak yang follow karena kalau jadi peserta biasanya sudah follow. Kemudian yang kedua, buat story semenarik mungkin mengenai keseruanmu mengikuti webinar. Kemudian webinar hari ini. Kemudian yang ketiga, tag Axelnesia dan 3 orang temanmu terkait dengan Instagram story. Nanti story yang terbaik akan kita berikan hadiah berupa e-card membership Axelnesia. Jika ada pertanyaan nanti dapat ditanyakan ke nomor yang tertera, di nomor admin dapat ditanyakan. Next. Oke, Bapak Ibu, ini sekaligus sebagai acara pagi ini kita juga meluncing logo Axelnesia. Jadi boleh tampilkan logo yang lama, Mas Fajar. Jadi logo ini nanti sekalian momentum untuk acara pagi hari ini, kita ada perubahan logo Axelnesia ke depannya. Next dengan logo baru.
bahwa jadi kalau pertama kita logo ini ada logo yang lama dengan garis tegas, nanti kita akan buat sebuah logo baru di mana di sini menyerupai huruf A, kemudian A seperti bentuk daun. Jadi diharapkan memang di Alsanesia ini ketika Bapak Ibu bergabung dapat senantiasa tumbuh, dan kami dengan harapan daun dapat juga bertumbuh bersama dengan Bapak Ibu. Jadi kalau nanti ada logo yang baru seperti ini, berarti sudah logo baru Alsanesia. Nanti akan dirilis di Instagram kami. Oke, next. Oke, baik. Sebelum saya membacakan CV pembicara, saya mau menyapa dulu pembicara pada pagi hari ini. Assalamualaikum Mbak Dika, bagaimana kabarnya? Ya, mohon Halo. maaf. Tadi Gimana mikrofonnya masih mati. Ya. Sudah terdengar ya suaranya ya? Oke, ya jelas terdengar. Ya, Oke. Alhamdulillah. Baik nih, walaupun masih agak-agak kemarin Agak habis ini flu ya. Masih flu. Ya, Oke. mudah-mudahan nanti bisa lancar menyampaikan materinya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dika yang meskipun dengan kondisi flu-nya dapat membersamai kita. Baik, saya akan membacakan CV dari Mbak Dika. Nama Dr. Dika Prita Hapsari, SPMSI. Jadi beliau merupakan lulusan dari S1, S2, dan S3 ditempuh di jurusan atau program studi agronomi dan hortikultura IPB dari tahun ini 2011 hingga 2019. Kemudian pengalaman pekerjaan yang pertama sebagai asisten lecturer Departemen of Agronomi dan Horticulture IPB, kemudian sebagai researcher intern dan accreditation team, dan sekarang sebagai dosen di AGH IPB. Kemudian penghargaan yang pernah dan prestasi yang pernah diraih, beliau merupakan IPB delegation on the 23rd TU International Joint Seminar. Enggak, ini salah. Ini kayaknya yang punya aku nih. Ini salah. Yang di Yang di Thailand. Ini salah. Kemudian yang kedua nanti mungkin direvisi, mohon maaf. Yang kedua sebagai awardee PMDSU Base 2. Kemudian terkait dengan personal skill dan kompeten, yang pertama terkait dengan computer skill, juga memiliki kemampuan terkait dengan operating system of computer, Microsoft Office, design, CorelDRAW, statistical software, SASS, kemudian SLStat, RStudio, MATLAB, Minitab, dan ini ada yang kurang, Mendeley, yang pada pagi hari ini akan disampaikan. Oh iya. Oke, baik, mungkin saya persilakan Mbak Dika, apakah sudah siap? Ya, terima kasih Mas Rizky atas kesempatannya. Mungkin saya langsung share screen, langsung dimulai aja ya Mas Rizky ya? Ya, silakan Mbak. Oke, baik. Sebentar. Ya, sudah terlihat ya layar saya ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, jelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Mas Rizky yang telah memberikan kesempatan kepada saya nih untuk berbagi ilmu ya mengenai Mendeley. Yang mungkin nanti sebelum masuk ke tutorialnya ya Mas Rizky ya, mungkin saya akan overview sedikit atau kenalan mengenai Mendeley, dan nanti mungkin beberapa apa saja nanti yang kira-kira mungkin akan kita lakukan pada hari ini. Nah, jadi judul dari materi yang akan saya bawakan pada pagi hari ini yaitu pengelolaan sitasi dan referensi penelitian dengan Mendeley. Nah, jadi sebenarnya Mendeley ini dikembangkan oleh Elsevier. Mungkin Ibu Bapak sudah banyak tahu mengenai Elsevier ini. Mendeley ini merupakan perangkat lunak manajemen referensi dengan ruang penyimpanan gratis sebesar 2 GB. Nah, sebenarnya ada banyak
ada banyak dan ada beberapa lah ya perangkat lunak untuk manajemen referensi ini. Nah, salah satunya itu selain Mendeley, ada juga mungkin pernah mendengar mengenai EndNote, juga Zotero. Nah, cuman kalau menurut saya pribadi memang yang paling yang paling enak atau paling mudah dalam mempelajarinya, kemudian dalam penerapannya itu adalah Mendeley. Nah, keuntungannya apa nih menggunakan Mendeley? Yang pertama yaitu selain Mendeley ini gratis. Ya, jadi tinggal di-download saja, nanti di websitenya akan ditunjukkan kemudian. Kemudian Mendeley ini memiliki kapasitas penyimpanan hingga 2 GB, jadi sangat besar sekali. Untuk 2 GB untuk menyimpan artikel-artikel ilmiah itu tentu sangat banyak sekali nanti yang bisa kita simpan ya. Kemudian mudah dipahami pembelajarannya dan juga memiliki komunitas yang terus berkembang, sehingga nanti Bapak Ibu bisa memilih beberapa komunitas ilmiah yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa bergabung ke dalamnya dan mengikuti terus perkembangan keilmuan atau artikel-artikel ilmiah yang sedang tren gitu ya. Nah, kemudian untuk tahapan penggunaan Mendeley. Yang pertama nanti kita akan mencoba mendownload dan menginstal aplikasinya di mendeley.com, download desktop new. Mungkin Bapak Ibu mau mencoba membuka, silahkan nanti kita bisa lihat sama-sama juga. Nah, kemudian setelah nanti kita mendownload, kita akan membuat akun. Jadi setelah terdownload nanti aplikasi Mendeley desktopnya, kita perlu membuat akun. Cara membuat akunnya juga simple sekali, menggunakan email kita, email biasa kita saja. Kemudian nanti kita akan menambah atau mengelola referensi pustaka yang ingin kita gunakan atau yang kita gunakan dalam hal menulis, baik itu menulis skripsi, menulis tesis, menulis jurnal, ataupun apapun itulah ya. Kemudian nanti kita akan mensinkronisasi Mendeley ini dengan Microsoft Word. Jadi untuk dapat digunakan tentu saja Mendeley ini harus tersinkronisasi dengan Microsoft Word. Nah, setelah tersinkronisasi, nanti kita akan melakukan tutorial ya, membuat citasi dalam Microsoft Word. Kemudian setelah citasinya dibuat, kita akan membuat daftar pustakanya juga. Nanti semuanya akan secara otomatis gitu, jadi tidak manual lagi gitu. Nanti bisa kita lihat sama-sama. Nah, kemudian ini adalah situs atau web untuk mendownload Mendeley desktopnya. Nanti bisa diakses di mendeley.com, kemudian tinggal diklik saja download Mendeley. Kemudian nah ini nanti ketika sudah download, kemudian diinstal akan muncul kotak seperti ini. Kemudian nanti silakan Bapak Ibu register menggunakan email yang sudah terdaftar. Nah, setelah itu, setelah Bapak Ibu mendaftarkan atau melakukan register, akan muncul kotak seperti ini yang mungkin masih kosong, masih bersih gitu ya, jika Bapak Ibu memang belum pernah menggunakan sebelumnya. Nah, kemudian, kemudian sebelum lanjut, jadi keuntungan menggunakan Mendeley juga, Ibu dan Bapak bisa menggunakan Mendeley dimanapun, misalnya nih Bapak Ibu misalnya laptopnya ketinggalan nih di rumah, kemudian Bapak Ibu harus berpergian keluar kota. Kemudian sampai di luar kota, kok ternyata harus merevisi jurnal atau harus membuat tulisan lain, tapi laptopnya tertinggal. Nah, Ibu Bapak bisa menggunakan laptop yang ada di tempat lain, kemudian hanya tinggal sign in saja ke Mendeley-nya. Jadi Mendeley ini seperti medsos gitu ya, jadi bisa sign in di mana saja dan data-datanya akan sama nanti, yang disimpan di laptop yang lain dengan laptop yang lainnya gitu. Jadi tidak perlu khawatir jika salah satu perangkat Bapak Ibu tertinggal gitu ya. Nah, selain itu, Mendeley ini juga bisa diakses melalui Android. Nah, jadi kalau Bapak Ibu pengguna Android, itu bisa juga Bapak Ibu menginstal Mendeley di handphone.
Nanti ketika misalnya Bapak Ibu naik KRL, naik kereta, atau sedang dalam perjalanan dan ingin membaca jurnal, itu sangat simpel sekali jika Bapak Ibu membuka Mendeley yang ada di Android, kemudian membacanya. Nah, itu formatnya sangat nyaman sekali untuk dapat dibaca sepanjang perjalanan gitu ya. Nah, kemudian ini nanti kita akan melakukan penambahan pustaka dalam Mendeley. Itu yang pertama. Ada beberapa fitur yang bisa digunakan di Mendeley untuk menambahkan pustaka. Yang pertama itu menggunakan fitur literatur search. Nanti bisa kita lihat sama-sama. Kemudian yang kedua adalah kalau Bapak Ibu selama ini sudah mengumpulkan banyak pustaka di komputernya, kemudian tapi belum menggunakan Mendeley nih. Nah, itu kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu mencari satu-satu lagi, tapi kita tinggal mengimpor saja artikel-artikel tulisan yang sudah ada di komputer Bapak Ibu, tinggal kita masukkan ke dalam aplikasi Mendeley-nya gitu. Jadi tidak perlu satu-satu lagi. Nah, kemudian yang ketiga, apabila masih banyak nih artikel-artikel yang belum sempat Bapak Ibu download dan ingin Bapak Ibu download atau misalnya baru ingin dibaca, kita juga bisa langsung mendownloadnya di web Elsevier, kemudian menggunakan fitur Mendeley Web Importer. Nah, ini yang pertama, yaitu penambahan pustaka menggunakan fitur literatur search dengan by topic ya. Nah, di sebelah kiri atas nanti ada tulisan literatur search, itu tinggal diklik, kemudian tinggal Bapak Ibu masukkan saja kata kuncinya, apapun itu, baik itu bisa topiknya apa, atau memasukkan keyword apa saja, nanti akan keluar seperti ini banyak. Kemudian bisa juga literatur search menggunakan nama autornya. Nah, misalnya ini, saya menggunakan namanya Prof. Munif, ini di sini Gulam Hadi, nah kemudian nanti akan muncul banyak sekali artikel-artikel oleh beliau yang muncul yang mungkin bisa dijadikan pustaka atau sekedar Bapak Ibu ingin membacanya. Nah, kemudian yang kedua adalah penambahan pustaka dengan cara mengimpor file-file yang sudah ada di komputer Bapak Ibu sekalian. Nah, ini nanti di sebelah kiri atas juga ada fitur add files, bisa langsung mengimpor filenya satu-satu atau bisa juga langsung foldernya semua. Itu nanti bisa kita lihat sama-sama. Nah, jadi nanti misalnya Bapak Ibu tadi memilih mengimpor satu-satu, misalnya nanti akan terbuka seperti ini. Tinggal diklik Bapak Ibu mau memasukkan yang mana, misalnya nanti yang abscisic acid metabolism. Ketika diklik, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi artikel ini nanti akan masuk ke Mendeley, kemudian ini nanti sudah bisa dibaca atau dimanfaatkan di Mendeley-nya. Nah, kemudian yang ketiga, cara menambahkan pustakanya menggunakan Mendeley Web Importer. Nah, Mendeley Web Importer ini adalah salah satu add-ins yang bisa digunakan di Google Chrome ya, hanya bisa digunakan di perangkat Google Chrome, tidak bisa di browser lain. Nanti bisa Masih ke mute, Mbak Dika. Iya, suaranya hilang. Oh iya, mohon maaf. Baru ya hilangnya tadi ya? Ya, baru dari sebelum awal saya kan ya? sebelumnya. Oh iya, oke. Oke, ini nanti kita lewat saja, nanti kita langsung praktek yang ini. Kemudian selanjutnya, nah selain itu keuntungan juga nih di Mendeley, kita bisa manajemen pustaka dengan fitur create folder. Nah, jadi misalnya mungkin ada teman-teman yang masih menyusun skripsi atau menyusun tesis ataupun disertasinya, atau mungkin menulis jurnal, mungkin misalnya menyusun tesis nih, teman-teman bisa mengkategorikan apa namanya artikel-artikel, misalnya artikel mana yang teman-teman gunakan untuk membuat tinjauan pustaka, kan biasanya ada banyak nih tinjauan pustaka. Misalnya tinjauan pustaka untuk padi misalnya, jenis-jenis padi. Nah, itu nanti bisa
teman-teman membuat folder jenis-jenis padi, kemudian di dalamnya ada banyak artikel mengenai padi, kemudian misalnya tinjauan pustaka yang kedua adalah mengenai sistem budidaya padi. Nah, di dalamnya adalah isinya mengenai artikel-artikel yang nanti akan teman-teman atau Bapak Ibu gunakan untuk menulis pustaka mengenai jenis-jenis budidaya padi. Nah, itu jadi nanti bisa Ibu Bapak buat per folder sehingga rapi atau sehingga nanti ketika Bapak Ibu ingin menyusun sebuah tesis misalnya folder pendahuluan, kemudian folder tinjauan pustaka, kemudian folder pembahasan. Nah, itu bisa saja terserah Bapak Ibu mau manajemennya seperti apa, membuat foldernya seperti apa. Yang jelas di Mendeley ini juga kita bisa membuat artikel-artikel ini disusun berdasarkan folder-folder yang kita inginkan agar lebih mudah nanti dalam mencari dan juga memasukkan sitasi dan daftar pustakanya nanti. Nah, kemudian nanti kita akan mencoba mensinkronisasi Mendeley dengan Microsoft Word. Ini nanti juga kita akan langsung tutorial saja ya, mungkin sepertinya. Nah, ini ketika nanti, mungkin kalau sekarang Bapak Ibu belum mendownload Mendeley, ketika dilihat di Word-nya mungkin belum ada nih logo Mendeley seperti ini ya. Nah, tapi nanti ketika Bapak Ibu sudah mendownload Mendeley-nya, kemudian sudah disinkronisasi, maka logo Mendeley akan muncul di bagian reference di Microsoft Word-nya. Gitu, nanti kita lihat sama-sama bagaimana cara mensinkronisasikannya. Nah, kemudian akan membuat sitasi dan membuat daftar pustaka nanti kita praktekkan bersama-sama. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah CSL Editor untuk membuat style sitasi atau daftar pustaka yang baru. Tapi sebenarnya ini agak lebih advance lagi ya, karena ini adalah membuat style sitasi atau daftar pustaka yang baru. Mungkin ini di kelas selanjutnya mungkin. Saya juga masih belajar ini untuk membuat style-style baru ini. Karena hanya sekedar informasi saja gitu ya. Nah, baik, mungkin untuk overview-nya sekian. Nah, mungkin sekarang kita masuk ke tutorialnya langsung. Nih. Apakah Bapak Ibu di sini ada yang sudah mencoba untuk mendownload Mendeley-nya mungkin? Dan sudah berhasil atau belum, atau kita bisa ini sama-sama ya. Saya stop share dulu. Ada yang sudah ya? Sebelumnya, Sudah. ini saya bagikan website Mbak Dika, saya bagikan link Google Drive, tapi barangkali bisa dicoba lewat websitenya mungkin. Oh iya, sebentar. Bedanya Mendeley Desktop dengan Mendeley Reference apa ya? Nah, ini jadi mohon juga Bapak Ibu jangan salah dalam mendownload ya. Jadi biasanya suka ada yang salah mendownloadnya Mendeley Reference Manager, tapi tidak mendownload Mendeley Desktop-nya gitu. Jadi kalau Mendeley Reference Manager itu berbasis web, jadi kita perlu sign in di webnya dan itu hanya mengelola pustaka, tapi kita tidak bisa mensinkronisasikannya dengan Microsoft Word dan nanti membuat sitasi dan daftar pustaka secara langsung. Nah, sementara kalau kita ingin membuat sitasi dan daftar pustaka itu nanti secara otomatis, yang perlu kita download adalah Mendeley Desktop-nya. Jadi nanti, jadi itu berbeda ya, dua aplikasi yang berbeda gitu. Jadi yang perlu kita download sekarang adalah Mendeley Desktop untuk nanti bisa disinkronisasi dengan Microsoft Word-nya. Ya, tadi yang share link-nya itu ini ya, manajer reference ya, Mas Miftah. Kalau mungkin ini ya. Mbak, kalau udah terlanjur mendownload Mendeley Reference, apa harus di-uninstall lagi? Tidak apa-apa sebenarnya kalau memang sudah terlanjur di install untuk reference manajernya, tidak perlu di uninstall, tapi hanya perlu menginstal lagi saja yang Mendeley Desktop-nya. Oh, install lagi yang Mendeley Desktop. Iya, betul. Nah, ini sudah terlihat layar saya ya. Jadi,
Bapak Ibu bisa masuk ke mendeley.com/download desktop new, atau mungkin langsung di Google saja, download Mendeley desktop gitu, nanti akan keluar. Jika sudah, langsung diklik download Mendeley desktop for Windows, atau mungkin ada yang menggunakan Mac OS, tinggal dipilih di bawahnya ini ada untuk Mac OS, atau mungkin masih ada yang menggunakan Linux, juga ini masih tersedia untuk Linux. Nah, jadi yang ini ya Mendeley desktop ya, bukan Mendeley Reference Manager. Kalau yang referensi yang mana nih? Kayaknya seingat saya tuh downloadnya yang di sini. Kalau yang mungkin salah Bapak Ibu, mohon maaf. Seingat saya di sini. Tapi mungkin coba di download dulu. Kadang-kadang coba kita Google ya. Seingat saya downloadnya dari situ. Kalau lab, mohon maaf, izin bertanya. Kalau Iya, yang Win 64 boleh nggak? Yang ini kan yang di-share itu Win 32 ya? Kalau Win yang sama bisa saja atau beda? mestinya bisa ya Mas, sama saja nanti. Untuk belum yang atau mungkin bisa sama-sama kita coba, mungkin nanti kalau memang ada perbedaan atau ada permasalahan, nanti bisa kita lihat sama-sama. Nah, ini jika sudah, coba saya ikut mendownload. Jika sudah terdownload ini, diklik. Nah, kemudian langsung diinstal saja, next, sampai terinstall. Jika sudah terinstall, nanti maka akan muncul seperti ini. Sebentar. Setelah install, muncul ini ya, sign in pakai email ya, email yang di ini. Ya, betul, ya. Nah, setelah diinstal akan muncul seperti ini. Apakah sudah muncul ya? Sudah. Nah, jadi kalau yang belum register, silahkan register. Kalau saya karena kebetulan sudah, maka saya hanya tinggal sign in saja. Saya coba sign in. Oke, sudah. Tadi mohon diulang bedanya yang Mendeley reference dengan desktop apa ya? Jadi kalau Mendeley Reference Desktop itu tampilannya tentu tidak seperti ini, bukan di desktop ya, tapi hanya berbasis web gitu. Jadi memang fungsinya hanya untuk mengelola pustaka saja, mengelola artikel-artikel saja, tapi tidak bisa nanti untuk disinkronkan dengan Microsoft Word. Ya. Berarti kalau misalnya pertimbangannya berat atau apa, cukup salah satu desktop aja gimana ya Mbak? Daripada bingung. Iya. Kalau memang tujuannya nanti adalah memang untuk membuat citasi dan daftar pustaka secara otomatis, maka memang desktop ya lebih baik. Oke, makasih saya. Mbak, ini setelah muncul seperti yang di layar, apa sekarang Mbak? Ya, nah sudah seperti ini ya. Ya, itu sudah tadi berhasil. Kan muncul di situ ya, import document of library dan install now. Untuk itu, apakah ada dipilih? Yang mana ya Mas ya? Di close saja ya, yang muncul di close itu saja, ya? Di close saja. Nah, jadi seperti yang saya sebutkan tadi, karena ini memang basisnya seperti aplikasi ya, seperti medsos gitu ya. Jadi ketika misalnya laptop Bapak Ibu tertinggal misalnya di rumah, kemudian Bapak Ibu pergi keluar kota dan ternyata tiba-tiba harus
mengerjakan jurnal atau lain sebagainya, karena laptopnya tertinggal, Ibu Bapak bisa tetap menggunakan membuka Mendeley ini di komputer lain atau di perangkat lain dengan sign in saja gitu. Jadi nanti data-datanya tetap akan sama. Jadi tidak perlu khawatir gitu jika laptopnya tertinggal, karena semua artikel-artikel yang Bapak Ibu kerjakan atau sedang baca atau sedang diproses itu semua tersimpan dengan sangat rapi dan baik di Mendeley ini. Gitu. Karena kapasitasnya juga lumayan besar, ada 2 GB. Itu cloud atau tersimpan di desktop ya, maksudnya file-file ini apa di cloud ya? Kalau cloud kan lebih ringan. Kalau desktop Di cloud ini tersimpannya, Pak. kalau di Iya. cloud Jadi ya bagus juga ya. iya, jadi Nah, nanti kalau di dimanapun desktop berat kita banget nih, sebanyak bisanya punya Iya, betul. referensi ratusan referensi, udah berapa giga itu kan? Iya, betul. Makanya ketika dimanapun kita berada atau menggunakan perangkat apapun, kita tinggal sign in saja akun kita bisa akses gitu dengan data yang sama. Pertanyaan berikutnya, Mbak, ketika kita meng-sign in di komputer lain atau di tempat lain, terus kita nggak sengaja mendelete referensi kita di komputer kita sendiri yang tersync di cloud itu tetap aman nggak, Mbak? Gimana Nah, boleh punya pengalaman. diulang? Jadi gini, kalau misal ini yang di komputer orang ini yang kita sign in dengan sudah tersync semua referensi kita, tapi di komputer asli kita referensi kita itu tidak sengaja kita delete, kita hapus. Nah, yang di cloud ini akan hilang juga kah? Tersync dan hilang gitu atau bagaimana? Iya, tetap akan hilang juga, Mas. Oh, jadi di desktop kita hilang, di cloud juga hilang juga gitu ya? Berarti di desktop kita juga harus ada selalu ya berarti ya? Iya, betul, betul. Oke. Nah, yang kedua gini, Mbak, terkait dengan sinkronisasi dengan fitur plugin reference di Word document. Berarti kalau misalnya kita mau mengerjakan nggak sekedar melihat referensinya saja, tapi mau membuka Word dokumen yang terhubung dengan referensi-referensi ini juga kita berarti file kita harus ada di cloud juga ya? File Word dokumen kita gitu ya kira-kira ya? Betulkah? Iya. Otomatis gitu ya harusnya ya? Iya, betul. Oke. Thank you. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Nah. Mbak, nanya boleh? Iya. Mangga, Ibu. Iya. Saya sudah dulu pernah bikin ya akunnya Mendeley. Udah lama nggak pernah make. Sekarang ngelihat lagi. Nah, di dalam situ daftar pustakannya kan banyak ya di situ. Ada yang masuk, zaman bikin makalah apa, terus ada yang masuk, ada yang enggak. Itu penyebabnya apa? Apa karena yang dulu itu nyambung pas, kan ada beberapa jurnal yang menyarankan pakai Mendeley, ada yang tidak gitu. Ini kok acak, ada yang masuk, ada yang enggak, itu kenapa ya? Maksudnya artikelnya ya, Mbak ya? Iya, itu ada yang, kenapa sih bisa begitu? Heran aja. Nggak ada yang maksudnya ada yang masuk, ada yang tidak gitu dari sekian jurnal saya gitu. Itu penyebabnya apa ya? Mestinya sih bisa masuk semua ya, Mbak. Nanti coba kita lihat sama-sama ya, Mbak ya. Cara memasukkannya gitu. Ada beberapa cara. Nah, kebetulan mungkin kita lanjut dulu ya, Mbak, nanti sambil kita lihat bagaimana ininya. Oke, Bapak Ibu mungkin bisa dijelaskan dulu sampai selesai. Nanti kalau udah ada pertanyaan kita bisa masuk biar tuntas. Iya. Ya, biar yang pemula bisa ngikutin ya, Pak ya. Makasih. Ya. Baik, Silakan, nah jadi kita lanjut ke cara menambahkan pustaka ke dalam sini. Nah, ini kebetulan kalau saya sudah ada. Nah, kebetulan yang saya ini memang ada beberapa versi ya. Mungkin ini tadi terkait permasalahan bit tadi mungkin yang sudah ditanya oleh Mas siapa tadi ya sebelumnya yang sudah menanyakan. Nah, di saya ini di sebelah kiri atas mestinya ada fitur literatur search. Nah, kebetulan karena ini saya menggunakan laptop lain, nah di sini tidak ada nih fitur literatur search-nya. Mungkin apakah ada Bapak Ibu yang di kiri atasnya ada literatur search?
Biasanya ada di sebelah kiri atas. Sama Mbak, nggak ada. Nggak ada ya? Iya. Apakah ada yang ada? Ada juga. Kayaknya kalau itu versi lama deh Mbak. Kalau yang kayak gitu, kalau udah diupdate jadi hilang kalau nggak salah. Oh gitu ya, oke. Nah, Kalau sebenarnya tombol search-nya di atas nih paling Mbak, bukan di kiri. Tombol Yang kanan search atas tapi. itu. Nah, Iya, ini beda apakah itu Pak yang ini. Mbak maksud beda ya? Beda-beda. Nah, kalau yang search ini adalah untuk mencari dokumen kita, sementara kalau literatur search yang di sebelah kiri, atau mungkin tadi kita kembali ke PowerPoint tadi ya. Saya tunjukkan. Nah, ini di kiri atas. Seperti ini. Nah, kalau literatur search ini adalah fungsinya untuk kita dapat mencari artikel yang kita ingin baca gitu, kita ingin mencari artikel baru. Nah, ini bisa menggunakan literatur search ini. Tapi jika memang tidak ada, itu tidak masalah, karena ada berbagai cara ya kita untuk menambahkan pustaka, jadi tidak perlu khawatir. Jika memang tidak ada, berarti kita skip saja langkah tersebut, kita langsung ke langkah berikutnya, yaitu untuk menambahkan pustaka yang sudah ada di komputer. Nah, misalnya ini add, untuk menambahkan file-file atau artikel yang sudah ada di komputer Bapak Ibu. Di kiri atas ini ada, sebentar saya besarkan dulu ya. Ada tulisan add, ini diklik saja. Diklik, nah ada pilihannya add files, atau add folder, atau entry manually. Nah, ini bisa jika Bapak Ibu pilih add files, kemudian tinggal sebentar ya. Sebentar ya Bapak Ibu, kebetulan saya tidak menggunakan laptop saya sendiri ini, jadi saya ambil hard disk dulu sebentar. Bapak Ibu sambil menunggu Bu Dika, nanti bisa coba untuk menginstal bagi Bapak Ibu yang belum. Terus sebentar. Oke, baik. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Saya kembali lagi. Mungkin kita coba lagi ulang. Di kiri atas ini ada tulisannya add. Kemudian akan muncul box seperti ini. Kemudian tinggal Ibu Bapak pilih di bagian mana atau di folder mana di komputer Bapak Ibu menyimpan filenya. Nah, misalnya ini saya ingin memasukkan file ya, bukan folder, langsung misalnya saya klik saja ini Kinetic Study of Mangosteen, klik, nah maka akan langsung masuk yang ini ya, yang paling atas ini. Nah, setelah itu kita bisa cek di sebelah kanan sini,
apakah judulnya sudah sesuai atau belum. Nah, ini jurnalnya. Jika belum sesuai atau misalnya masih ada penulisan yang salah, ini kita bisa edit. Misalnya judulnya berbeda, bisa kita perbaiki secara manual. Kemudian nama penulisnya, tahunnya apakah sudah sesuai atau belum, karena ini nanti akan berpengaruh terhadap nanti ketika kita akan membuat citasi dan daftar pustaka secara otomatis di Microsoft Word. Nah, ini contoh. Kembali lagi, misalnya kita ingin langsung masukkan folder. Kita tinggal pilih add folder. Kemudian kita pilih foldernya ada di sebelah mana. Nah, misalnya saya ingin memasukkan folder yang judulnya akar ini, tinggal kita klik, kemudian OK. Nah, maka nanti semuanya akan masuk ke dalam sini. Oh, hanya sedikit ya ternyata, sebentar. Coba saya cek. Mbak, Ya, kalau yang ya. dari anunya Microsoft Word-nya itu yang langsung tersinkron dengan referensi itu kayak mana? Itu belum ya? Nanti ya? Gimana Mas? Cara Yang untuk itu kan kalau kita buka Word itu kan harusnya langsung muncul yang iya. Ya, itu nanti setelah ini, Mas. Itu belum ya? Belum. Setelah kita masukkan pustaka dulu ya. Jadi tadi saya ulang ya contohnya, misalnya kita masukkan folder. Kita pilih foldernya. Nah, misalnya saya pilih folder kekeringan ini, kemudian klik OK. Nah, maka semuanya akan langsung otomatis masuk langsung semuanya. Nah, kemudian ini seperti dari Itu sekian langsung banyak. membentuk nama folder ya, Mbak ya? Tidak. Nah, itu dia. Atau mungkin sebelumnya, jika memang Bapak ingin memasukkan foldernya juga ke dalam Mendeley, bisa sebelumnya di sini Pak, create folder ini. Di create saja, misalnya tadi kan judul foldernya mengenai kekeringan. Kekeringan, kemudian diklik, ya sudah. Kemudian langsung tadi add folder gitu. Jadi nanti otomatis akan masuk ke dalam folder kekeringan ini. Atau bisa juga misalnya Bapak ingin memasukkan ke beberapa folder ini file-file yang sudah ada di sini. Nah, tinggal didrag saja. Misalnya kita ke all dokumen, kemudian kita pilih beberapa file yang ingin dimasukkan ke folder kekeringan. Tinggal kita klik, ditahan, kemudian masukkan ke folder kekeringan. Nah, itu nanti akan otomatis masuk. Bisa didrag satu-satu. Di folder kekeringan itu bisa dibuat subfolder lagi ya, Mbak ya? Soalnya kan kadang ada subtema lagi gitu yang ingin kita kembangkan gitu. Itu referensi. Iya. Betul, Pak. Nah, begitu. Kemudian yang ini sampai di sini mungkin mudah-mudahan sudah paham ya. Kemudian saya ingin menunjukkan cara yang ketiga, yaitu kalau kita balik ke PowerPoint tadi, setelah memasukkan file secara manual yang sudah ada di komputer, kemudian tahap yang berikutnya adalah penambahan pustaka dengan fitur Mendeley Web Importer. Nah, ini mungkin kita perlu masuk ke Chrome terlebih dahulu. Kemudian di Chrome-nya
kita harus menambahkan extension setting ke extension, kemudian kita cari Mendeley Web Importer. Bapak Ibu, mohon maaf, saya mute. Kita cari Mendeley Web. Oh, nggak ada ya. Nah, Bapak Ibu bisa klik saja mungkin di Google Mendeley Web Importer, kemudian nanti akan muncul seperti ini, tinggal dipilih Add to Chrome. Add extension. Bisa diulang, Mbak. Ya. Apakah sudah berhasil, Bapak Ibu? Nah, ini sudah ada Mendeley Web Importernya di extension di Google Chrome saya ya. Boleh diulang, Mbak, sekilas. Oh, oke, sebentar. Jadi diklik saja di Google-nya Mendeley Web Importer. Nah, kemudian ini paling atas ada diklik Web Importer. Nah, nanti ini muncul ada tulisan Get Web Importer for Chrome. Tinggal diklik. Nah, nanti akan kalau dia yang belum terinstall, maka di sini tulisannya nanti get Mendeley Web Importer for Chrome. Nah, karena saya sudah terinstall, maka di sini tulisannya remove. Tinggal diklik saja. Jika sudah, maka kita bisa sebentar ya. Kita bisa mencari jurnal melalui Elsevier. Sebentar. Yang keyword tadi belum ya? Gimana, Pak? Connect ke Mendeley-nya ke Word belum tadi ya? Belum. Setelah ini, Pak, ya, Pak. Setelah ini, Pak.
Tadi untuk web importernya sudah ya Bapak Ibu ya. Nah, jika sudah, sebentar. Nah, ini jika sudah, misalnya kita ingin mendownload artikel ini. Di sini ada tulisannya add to Mendeley, tinggal kita klik. Nah, maka Mendeley web importernya akan muncul, kemudian kita harus sign in terlebih dahulu dengan akun yang sama tadi dengan Mendeley Desktop. Nah, ini sudah. Tinggal kita centang, kemudian kita kita pilih My Library, kemudian kita add. Kemudian kita kembali ke Mendeley Desktop. Tadi judulnya adalah Agroclimatic Procedure. Nah, kita kembali ke sini, ke library sini, kemudian kita klik sync. Dia akan mensinkronisasi dari Mendeley web importernya ke Mendeley Desktop. Agak lama ya ternyata prosesnya. Mbak, tadi izin tanya dulu. Iya, iya. Yang ini, yang ke Elsevier tadi, kayak mana maksudnya, Mbak? Nah, jadi misalnya Mas mau mendownload salah artikel yang ada di Elsevier. Nah, tinggal cari ke artikelnya, misalnya ini gitu kan ya. Nah, nanti di Elsevier itu ada tulisannya add to Mendeley. Nah, itu tinggal diklik. Kemudian ketika tadi Masnya sudah menginstal Mendeley web importernya, maka akan muncul jendela Mendeley seperti ini, yang di kanan ini. Nah, kemudian tuh tinggal diklik, dicentang, kemudian ditambahkan My Library, kemudian diklik Add, gitu. Nah, nanti ketika kita kembali lagi ke Mendeley Desktop-nya, sebentar. Ketika kita kembali lagi ke Mendeley Desktop, ini, ketika kita sudah sync, nah ini sudah selesai sync-nya, maka tadi artikel yang kita pilih di Mendeley Web Importer otomatis akan masuk ke sini tadi. Tadi judulnya adalah, apa ya tadi judulnya? Sebentar. Agroclimatic.
Nah, ini sudah masuk. An Agroclimatic Procedure and Survey. Sudah masuk ke dalam sini. Nah, begitu Bapak Ibu. Mudah-mudahan sampai di sini bisa mengikuti semuanya. Nah, kemudian jika sudah, itu tadi adalah 3 cara, atau mungkin 2 cara, karena tadi yang literatur search-nya memang sudah tidak ada lagi ya, sepertinya fiturnya di Mendeley yang terbaru. Itu adalah beberapa cara yang bisa digunakan untuk memasukkan pustaka ke dalam Mendeley desktop. Nah, kemudian ya saya lupa ada yang terlewat. Saya ingin menunjukkan, jadi mungkin dalam memasukkan artikel, ada beberapa artikel yang mungkin belum lengkap. Contohnya misalnya ini. Nah, di sini kita lihat di bagian judul ini sudah ada improving soybean water use efficiency using partial root drying. Nah, judul sudah sesuai tapi autornya masih kosong. Nah, ini kita bisa input secara manual. Nama autornya misalnya di sini Mahdi Sarai Aprizi. Kemudian bisa kita enter. Untuk autor yang kedua, masuk Arsinijat, dan selanjutnya. Nah, ini jadi kalau ada artikel-artikel seperti ini yang Bapak Ibu masukkan ke dalam Mendeley, ada baiknya Bapak Ibu mengecek terlebih dahulu apakah judul, kemudian nama autor, kemudian tahun, volumenya apakah sudah sesuai apa belum dengan artikel aslinya. Karena ini nanti akan mempengaruhi ketika kita membuat citasi dan daftar pustaka di Word-nya secara otomatis begitu. Karena memang ada beberapa yang kalau dia jurnal Elsevier biasanya sudah lengkap, sudah tersinkron gitu ya dengan Mendeley, karena Mendeley ini memang dikembangkan oleh Elsevier, tapi biasanya untuk jurnal-jurnal dari source lain itu kadang-kadang suka nggak kesinkron, sehingga kita perlu mencermati kembali satu persatu apakah judul dan autornya sudah sesuai atau belum. Nah, begitu. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu mensinkronisasi Word dengan Mendeley. Nah, ini nih, yang dari tadi sudah ditanyakan oleh Bapak Ibu ya. Nah, jadi sebelum kita mensinkronisasi antara Mendeley dengan Microsoft Word, itu Microsoft Word-nya harus ditutup terlebih dahulu. Jadi ini, saya tutup terlebih dahulu Microsoft Word-nya. Kemudian di Mendeley Desktop, di bagian Tools, diklik. Nah, kemudian di situ ada tulisannya, karena saya sudah menginstal, maka tulisan yang di saya ini adalah uninstall Microsoft Word plugin. Nah, tapi untuk Bapak Ibu yang belum menginstal, tulisannya nanti adalah install Microsoft Word plugin. Nah, itu tinggal diklik saja. Diklik, jika sudah, maka akan langsung terinstall. Dan Bapak Ibu boleh masuk ke Word-nya. Kita lihat di Microsoft Word-nya. Di bagian reference, nah, sudah ada logo Mendeley di situ ya. Jika sudah ada, berarti sudah berhasil untuk mensinkronisasi antara Mendeley dan Microsoft Word-nya. Nah, kemudian mudah-mudahan sudah berhasil semua ya Bapak Ibu untuk mensinkronisasinya. Selanjutnya adalah ketika sudah sinkron, selanjutnya adalah kita mencoba membuat citasi. Misalnya, saya ingin membuat kalimat
perkembangan, sebentar, saya besarkan terlebih dahulu, perkembangan buah dipengaruhi oleh agroklimat, seperti, ini contoh saja ya Bapak Ibu ya, seperti suhu kelembaban dan curah hujan, misalnya. Nah, kemudian saya ingin menambahkan citasi di belakangnya, maka di bagian reference tadi yang ada logo Mendeley-nya, diklik Insert Citation. Nah, kemudian akan muncul kotak box seperti ini. Bapak Ibu bisa langsung, jika Bapak Ibu ingat nama autornya atau judul artikelnya, tinggal diketik saja gitu. Misalnya, saya ingat misalnya Wira Atmaja. Nah, ini tinggal diklik. Oke. Nah, maka akan langsung muncul citasinya otomatis seperti ini. Begitu. Atau misalnya mau membuat citasinya di depan. Bisa saja kelembaban dan curah hujan. Misalnya dilanjutin ya, semakin tinggi suhu, maka perkembangan buah akan semakin cepat misalnya. Kemudian citasinya ingin ditaruh di depan, maka ini tinggal insert citation. Bisa juga, misalnya Bapak Ibu lupa artikelnya yang mana, bisa go to Mendeley. Nah, kemudian misalnya Bapak Ibu silakan cari, misalnya ada di folder kekeringan misalnya ya. Diklik 2 kali. Oh, sorry. Bukan diklik 2 kali ya. Jadi diklik, kemudian di atas ini ada tulisannya Cite, kemudian diklik Cite. Nah, maka langsung keluar di Microsoft Word-nya seperti ini. Tinggal ini kita hapus, pindahkan. Gitu ya, Bapak Ibu. Misalnya menyatakan bahwa gitu. Saya kurang perhatikan Mbak tadi. Tadi di insert citation ya? Iya, di sini insert citation di atas. Oke. Terus kursornya ditaruh di awal ataupun di akhir tergantung ya? Iya, tergantung kita mau meletakkan citasinya di mana. Oke. Itu. Kemudian jika sudah, kita langsung lanjut ke membuat daftar pustakanya nih. Mbak Dika, mohon maaf. Ya. Mau nanya kalau misalnya et al-nya kalau pakai format IPB harus huruf miring, bagaimana ya Wira Atmaja misalnya et al 2000.2013 itu gimana cara settingnya biar et al-nya jadi miring gitu, Mbak? Oh ya, sebentar ya. Kita coba pilih yang et al-nya. Nah, iya. Yang ini ya, Mbak ya? Iya, benar. Nah, jadi sebelumnya, nah di sini kan ada style yang digunakan di sini, bisa kita lihat di bawah Open Mendeley ini adalah stylenya American Psychological Association. Nah, untuk IPB itu, setahu saya memang ada stylenya sendiri, nanti mungkin saya tunjukkan setelah ini bagaimana menambahkan style dari
universitas-universitas lain yang memang sudah mempunyai stylenya begitu. Oke, baik. Ya, nanti setelah ini ya Mbak ya. Baik Mbak Dika, terima kasih. Ya, nah ini jadi kita bisa memilih berbagai macam style di sini. Nah, biasanya di beberapa jurnal, biasanya kita menulis jurnal ada yang memang menyebutkan, misalnya dalam apabila ingin submit di jurnal ini, maka gunakanlah style penulisan misalnya American Psychological Association edisi ke-7. Nah, itu tinggal kita pilih saja, jadi nanti akan sesuai dengan yang diinginkan jurnal tersebut. Nah, begitu biasanya. Kemudian, mungkin kita lanjut dulu ke daftar pustaka. Jadi, ketika kita sudah membuat banyak citasi dan ingin membuat daftar pustaka, maka pilihannya langsung saja yang insert bibliografi. Kemudian kita klik. Nah, maka langsung citasi tadi yang sudah kita masukkan akan langsung muncul otomatis seperti ini. Jadi kita nggak perlu satu-satu lagi gitu ya secara manual. Kita lihat nama pengarangnya siapa, kemudian judul artikelnya siapa, tahun berapa, kita tulis lagi satu-satu. Nah, itu tidak perlu seperti itu. Nah, dan ketika kita ganti stylenya pun dia akan otomatis ikut ganti gitu. Ini misalnya kita ganti ke nature. Nah, maka akan otomatis semuanya mengikuti style penulisan yang kita pilih. Gitu. Jadi sangat praktis sekali dan kemudian mungkin juga Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa itu seringnya biasanya ada beberapa artikel yang disitasi tapi tidak muncul di daftar pustaka atau sebaliknya di daftar pustaka ada tapi kok disitasi nggak ada. Nah, jadi kesalahan-kesalahan seperti itu tentunya tidak akan terjadi ketika kita menggunakan Mendeley. Jadi hanya yang ada di citasi yang di daftar pustakanya muncul, begitu juga sebaliknya. Nah, kemudian selanjutnya saya ingin menunjukkan, ya. Mbak Dika, maaf mau nanya untuk yang daftar pustaka ini, kalau jurnal kan tampilannya seperti ini, kalau misalnya dari undang-undang gitu Mbak, atau peraturan pemerintah, itu bisa dicontohkan nggak Mbak? Maksudnya pustaka mengenai undang-undang ya Mbak ya? Iya benar, yang kita gunakan misalnya peraturan perundangan di tubuh tulisan ada, terus memunculkan ke dalam daftar pustaka itu bagaimana caranya? Mohon diajarkan. Nah itu berarti tinggal nanti undang-undangnya tersebut nanti kan sudah dimasukkan ke dalam Mendeley. Iya. Tadi, nah itu tinggal kita citasi saja. Kemudian nanti diatur, itu biasanya juga akan otomatis muncul, Mbak. Jadi tinggal, pokoknya apa yang ingin kita gunakan di Word ini, ingin kita gunakan citasinya, artikel yang ingin kita citasi, itu harus dimasukkan dulu ke Mendeley Desktop, kemudian di Word-nya itu kita citasi, kemudian di daftar pustakanya nanti akan otomatis muncul. Gitu. Itu baik jenis undang-undang ataupun tulisan berupa buku, berupa artikel jurnal atau artikel online atau apapun gitu ya Mbak. Oke, baik, terima kasih Mbak Dika. Ya. Untuk daftar pustakanya nih Mbak, untuk aturan penulisannya itu kan ada aturan berdasarkan susunan abjad nama pengarang ya Mbak ya. Susunan itu A sampai Z gitu. Ini kan W dulu nih, Wiratama, kemudian G, Gunawan, kemudian Bolestron, kan tidak ngurut. Gitu. Ada juga yang urutannya berdasarkan tahun terbit jurnal gitu, Mbak. Nah, berarti nanti harus ada diedit lagi gitu, Mbak. Bisa enggak itu dia secara... Jadi nanti tinggal Bapak sesuaikan saja Pak style-style yang ada di sini, di bagian atas ini. Mudah-mudahan terlihat ya Pak, di sini, di atas ini. Di style, di kolom style ini ada banyak style, Pak. Ya, nah, nanti tinggal disesuaikan saja kira-kira yang mana yang cocok gitu. Ataupun misalnya bisa saja sebenarnya diedit manual, cuman kan agak capek juga ya gitu mengedit manual. Nanti tinggal disesuaikan di style mana yang cocok. Nah, biasanya juga jurnal-jurnal yang sekarang sudah banyak jurnal yang mensyaratkan gitu. Misalnya ingin memasukkan tulisan ke jurnal A, maka jurnal A itu menyebutkan jurnal kami menggunakan style penulisan misalnya
IEE gitu. Nah, nanti kita tinggal pilih yang IEE ini gitu, itu akan sudah sesuai nanti. Nanti tinggal ini walaupun yang di Word ini kan hanya sedikit ya, Pak. Bentar. Nah, ini selanjutnya saya ingin menunjukkan yang di Word ini kan hanya sedikit. Nah, tapi kita bisa mendapatkan lebih banyak style penulisan. Ini tinggal kita klik more style. Nah, ini nanti kita akan kembali ke Mendeley desktop-nya. Di sini akan banyak sekali, bisa get more style. Nah, ini kita bisa cari berbagai macam style penulisan jurnal. Jadi, misalnya, jurnal tertentu menginginkan style penulisan yang tidak ada tadi di list Word. Kita bisa cari di sini, kita klik saja misalnya style apa, nanti akan muncul. Nah, seperti tadi misalnya Mbak, siapa tadi yang menanyakan IPB, itu setahu saya IPB punya, kalau tidak salah ada linknya bisa di-download di sini, https IPB dulu. Sebentar ya. Oh, mungkin bukan, sepertinya linknya salah, IPB link ipb.link CSL. Nah, di sini langsung keluar Institut Pertanian Bogor, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Nah, ini tinggal diklik. Kemudian use this style. Ya, tidak terlihat ya? Terlihat, Mbak. Lihat. Dan, nah, ini sudah seperti ini, sudah sesuai dengan IPB gitu. Nah, mudah-mudahan mungkin yang teman-teman ya. Boleh diulang yang linknya, Mbak? Maaf. Bentar ya. Kita more style, kemudian get more style. Di bagian download style ini, terlihat ya. Tinggal dimasukkan linknya. Nah, kemudian download. Linknya apa tadi, Mbak? Ini ipb.link. Ini untuk yang IPB ya, mungkin saya copy di chat. Iya. Boleh di copy di chat. Oh ya. Nah gitu, untuk teman-teman mungkin yang dari luar IPB, yang dari institusi lain, mudah-mudahan juga sudah ada gitu ya. Coba biasanya di Google suka ada yang upload CSL-nya, atau mungkin seperti yang tadi saya tunjukkan di PPT ya, untuk membuat style citasi daftar pustaka baru. Nah, ini dia. Ini bisa ke csl.mendeley.com, csl.mendeley.com. Nah, itu kita bisa mengotak-atik sendiri di situ untuk membuat style yang baru. Tapi ini udah tahap advance ya. Jadi ini lebih lanjut lagi nanti daripada kalau ini kan kita masih tahap awal pengenalan Mendeley. Nah, ini kalau kita membuat style atau daftar pustaka yang baru, mungkin teman-teman yang ingin belajar atau ingin ngulik-ngulik
lebih jauh lagi bisa mengotak-atik di CSL editornya ini gitu. Mungkin dari teman-teman dari institusi lain ada yang berminat gitu ya. Mbak Deka, sebelum jauh mau nanya ini. Iya. Tadi saya mau coba yang insert di Microsoft Word-nya, insert Mendeley terus site, tapi nggak bisa apa pindah ke Mendeley desktop-nya. Ada info kayak gini nih, Mendeley desktop running. Klik the Mendeley icon in the taskbar or dock to activate it. Nggak mau ya, kenapa ya? Pernah case gini nggak ya? Jadi dia mungkin bisa di share aja nggak, Mas? Iya, coba ya. Mungkin disimpan buat nanti aja kali ya, Mbak. Oh gitu, oh iya. Soalnya ada pertanyaan yang udah masuk. Soalnya ini barengan kan, kalau belum ini selesai case-nya kan nggak bisa masuk ke tahap berikutnya. Gimana tuh penjelasan ini? Ya, mungkin satu kali Pak ya. Iya, ya. Itu aja sih nggak bisa masuk itu. Mau saya share. Tapi sudah Pak Firdaus ya. Sudah sinkron ya, sudah sinkronisasi ya. Iya, sudah sinkron tapi nggak mau itu. Nggak mau site itu loh ke Word-nya, ke Mendeley desktop-nya itu nggak mau. Oh, oke. Mungkin kalau tidak salah waktu itu pernah ada beberapa case dari mahasiswa juga seperti itu. Apakah ini Mas mungkin Word-nya tapi asli ori ya? Kalau Pak Firdaus sudah saya jadikan co-host, bisa coba searching sebelum coba ya. Izin ya. Coba ya. Misalnya ini. Nah, ini saya open ya. Ini kan misalnya perlunya pemerintah dalam perkembangan hukum ekonomi Islam. Coba saya insert site ya. Iya. Nah, ini nggak mau dia. Nih, lama banget. Nah, terus seperti tulisannya try to start Mendeley manually. Terus saya buka di sini ada tulisan seperti ini nih. Gitu aja sih case-nya. Bang, takutnya ada yang sama case-nya gitu. Coba open Mendeley bisa nggak, Mas? Open Mendeley yang di sini. Mendeley-nya ini, oke. Misalnya yang ini ya, saya di financial ekonomi syariah misalnya ya. Ini ada 3 file tadi sementara mau nyoba gitu. Oh, ini Masnya ke Mendeley ini nggak terlihat, Mas. Ini yang terlihat Word-nya. Oh, belum ya? Atau mungkin boleh diulang prosesnya, mungkin boleh diulang ya Mas nanti. Nah ini Mendeley-nya ini Mendeley-nya kelihatan ya? Ada yang nggak yang kurang pas? Sebenarnya sih mestinya tidak masalah ya Mas ya. Ya dah. Iya mungkin nanti boleh jadi terganggu yang lain. Nanti saya coba sendiri. Makasih Pak Moderator. Maaf. Ya mungkin nanti untuk Masnya nanti bisa diulang mungkin dari awal. Mungkin ada yang kurang tadi ya, kurang pas mungkin. Bisa dicoba sinkronisasi dari awal lagi ya Mas ya. Baik. Makasih Pak Moderator. Ya, sama-sama Pak Firdaus. Baik, kita akan masuk ke sesi tanya jawab Bapak Ibu. Mungkin sebagian sudah terjawab, tapi saya akan harus fair bahwa pertanyaan sudah masuk akan kita tampilkan. Mas Fajar, mohon bantuan untuk sharing. Next. Next slide, Mas Fajar. Tanyanya ketik atau langsung, Mas? Halo? Kayaknya error Mas Fajar ya. Bisa next slide. Bapak Ibu yang ingin bertanya juga bisa bisa disampaikan di kolom chat. Saya mau nanya aja boleh, Mas Miftah? Sebentar Pak ya. Oke. Nggak bisa ya Mas Fajar?
Oke. Baik Bapak Ibu, ini pertanyaan yang telah masuk ke kita. Jadi yang pertama mungkin saya bacakan yang sudah mengisi Google Form. Jadi yang pertama, cara mencari sumber referensi sekunder agar menjadi referensi primer. Ini. Kemudian yang kedua, apakah Mendeley bisa langsung mengukur apakah karya ilmiah kita sudah bagus atau tidak. Kemudian yang ketiga, jika format referensi yang diwajibkan oleh suatu jurnal tidak tersedia pada Mendeley, cara mudah apa yang bisa dilakukan agar tidak melakukan koreksi format manual. Dan yang terakhir, bagaimana mengedit judul, penulis, dan lain-lain dari KTI yang disitasi melalui Mendeley. Mungkin silakan Mbak Dika. Oke, terima kasih Mas Rizky. Ini untuk yang pertama, cara mencari sumber referensi sekunder agar menjadi referensi primer. Maksudnya gimana ya, Mas Rizky? Ya, nanti mungkin yang bertanya mungkin bisa disampaikan. Nah, mungkin lanjut dulu ya. Ini kalau menurut saya, biasanya kan dalam suatu tulisan itu kan kita mensitasi tulisan orang gitu. Jadi kayak double citation ya. Jadi citasinya itu citasi punya orang gitu kan. Jadi mungkin sebaiknya ya langsung ke sumbernya kan. Iya betul ya. Jadi kalau bisa ya memang kalau mensitasi itu berarti jangan mensitasi. Biasanya yang dilihat adalah mungkin bisa dari abstraknya, dari hasilnya ya, bukan dari pendahuluan atau tinjauan pustakanya, tapi memang jadi kita mengacu kepada, kita mungkin boleh lihat tulisan orang, kemudian dia mensitasi seseorang, mensitasi si A gitu. Nah, kita jangan mengikuti langsung misalnya mengcopy paste apa yang disitasi oleh si A, tapi kita mencari lagi dari omongan yang pertama itu ya. Jadi supaya tidak plek-plekan sama gitu. Mungkin itu sih. Kemudian emang harus lebih rajin mencari referensinya. Kemudian kalau bisa adalah yang disitasi atau yang dikutip itu adalah bagian dari hasil atau kesimpulan, mungkin bisa, saran juga bisa, asal jangan di bagian pendahuluan atau tinjauan pustakanya gitu ya. Mungkin hanya sebagai referensi awal saja, tapi kita tetap harus mencari informasi atau sumber aslinya, sumber awalnya. Kemudian yang kedua, apakah Mendeley bisa langsung mengukur apakah karya ilmiah kita sudah bagus atau tidak? Nah, sebenarnya Mendeley ini hanya perangkat atau perangkat yang memfasilitasi untuk memudahkan kita dalam mengelola referensi. Jadi untuk mengukur apakah karya ilmiahnya bagus atau tidak itu sebenarnya bukan tugasnya Mendeley lagi gitu ya. Mendeley itu hanya memfasilitasi untuk mengelolanya saja. Intinya dalam penulisannya tetap saja kualitas itu tergantung dari kitanya menulisnya seperti apa, apakah misalnya dari data, kemudian pustaka pendukungnya apakah sinkron, apakah sudah sesuai atau tidak. Jadi Mendeley tidak mengukur kualitas dari karya ilmiah kita, hanya sebagai membantu, memudahkan untuk mengelola pustaka, dan tadi supaya tidak ada misalnya disitasinya ada tapi di daftar pustakanya tidak ada, atau sebaliknya, untuk menghindari hal-hal seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, jika format referensi yang diwajibkan oleh suatu jurnal tidak tersedia pada Mendeley, cara mudah apa yang bisa dilakukan agar tidak melakukan koreksi format manual? Nah, ini memang agak sulit gitu ya, untuk jika memang tidak ada dalam Mendeley ya berarti memang mungkin belum bisa gitu menggunakan Mendeley untuk tadi secara otomatis. Mungkin kalaupun tidak ada ya memang kita bisa tadi secara manual mengkoreksi formatnya, mungkin kita cari style yang mendekati, kemudian nanti kita edit secara manual, jadi tidak terlalu banyak pekerjaannya gitu. Jadi kemudian tetap sinkron antara yang disitasi dan dengan yang daftar pustaka, kemudian kita pilih style yang paling mendekati, kita koreksi secara manual, itu mungkin akan bisa lebih sedikit membantu dibandingkan jika memang tidak ada sama sekali, kemudian kita tetap manual nama
pengarangnya, kemudian nama jurnalnya, itu kan lebih pekerjaannya lebih berat lagi nanti gitu ya. Jadi mungkin saran saya biasanya kalau saya seperti itu gitu. Jadi saya cari style yang paling mendekati, kemudian ketika saya memang harus mengeditnya secara manual, itu hanya sedikit gitu yang perlu diperbaiki secara manual. Kemudian pertanyaan nomor 4, bagaimana mengedit judul, penulis, dan lain-lain dari KTI yang disitasi melalui Mendeley. Nah, mungkin ini tadi sudah tadi ya ini tutorialnya. Mudah-mudahan sudah terjawab tadi pada saat tutorial cara mengedit judul, penulis, dan lain-lainnya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung memutar kembali videonya. Insya Allah akan dibagikan video dan materi. Oke, next pertanyaan, Mas Fajar. Oke, yang kelima, kekurangan Mendeley yang sulit untuk mensitasi buku yang diterbitkan sudah lama sangat sulit. Bagaimana solusinya? Jadi untuk buku-buku yang lama itu seperti apa? Kemudian yang kedua, bagaimana caranya memunculkan citasi pada daftar pustaka dan sesuai referensi yang diwajibkan, serta setelah di-refresh daftar pustaka tersebut tidak berantakan. Oke, yang nomor 5 ini sebenarnya tidak sulit ya. Jadi misalnya memang kita ada buku yang sudah sangat lama terbitnya, misalnya tahun 70-an, tahun 60-an, itu tinggal kita impor saja ke Mendeley. Nah, kemudian tadi di sebelah kanan itu kan ada, kita bisa edit manual ya. Jadi misalnya memang biasanya buku-buku lama ini ketika dimasukkan ke Mendeley itu tidak langsung terisi secara otomatis. Judul bukunya biasanya salah, kemudian nama autornya biasanya salah. Nah, itu yang pertama adalah kita edit dulu bagian itunya, informasi pentingnya yang nanti akan diperlukan dalam membuat daftar pustaka. Nah, ketika kita sudah memperbaiki informasi tersebut, ketika nanti kita membuat citasi dan daftar pustaka, itu bisa sangat mudah, sama seperti sumber-sumber jurnal yang terbaru juga gitu. Jadi yang memang perlu diperhatikan adalah informasi dari si pengarang dan nama tahunnya. Nah, itu yang harus dicermati kembali gitu. Tapi untuk jenis pustaka apapun, baik itu buku yang sudah lama ataupun jurnal tua atau apapun gitu ya, bahkan misalnya tadi undang-undang atau misalnya peraturan misalnya dari Kementerian Pertanian, kemudian dari FAO, selama filenya ada, file undang-undangnya ada, itu kita bisa edit di bagian informasinya, nama pengarangnya dan nama tahunnya. Kemudian ketika membuat citasi dan daftar pustaka di Word itu akan sama mudahnya dengan sumber-sumber pustaka yang lain. Nah, kemudian yang keenam ini bagaimana caranya memunculkan citasi pada daftar pustaka dan sesuai referensi yang diwajibkan, serta setelah di-refresh daftar pustaka tersebut tidak berantakan. Nah, sebenarnya tadi mungkin sudah ditunjukkan juga ya ini pada tutorial yang tadi sudah saya sampaikan. Sebenarnya menggunakan Mendeley walaupun di-refresh itu tidak akan berantakan kok gitu. Itu salah satu kemudahan menggunakan Mendeley. Ya gitu mungkin Mas Rizky. Oke, baik, terima kasih Mbak Dika. Selanjutnya termin kedua, ini ada beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat. Mungkin saya sambil bacakan, Mbak Dika bisa juga membaca juga. Jadi dari Bu Messi, tadi di awal ya, termasuk layanan pendampingan jurnal internasional Q1 Q2 sampai terbitkah. Ya nanti bisa menghubungi admin Bu Messi. Iya, ada Bu, tapi mungkin ya nanti bisa hubungi saya juga. Kemudian pertanyaan dari Bu Dewi Firna, panitia materi dan akan di-share di grup. Materi dan video nanti akan di-share, termasuk Bapak Ibu yang memesan sertifikat nanti akan dibagikan. Kemudian kita ke bawah. Bu Sulmiati, ini izin bertanya untuk mendelete slide. Ini sebenarnya sudah terjawab ya Mbak Dini tadi. Oke, ini pertanyaan dari Bu Aswindu Mukti. Jika ingin membuka dari HP, dibuka dari aplikasi atau web Bu. Gitu. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, pertanyaan masih Bu Sulmiati, apakah Mendeley sudah tidak ada versi mobile atau Android? Ini mungkin sama pertanyaan dengan Bu Aswindu.
Kemudian banyak Bu Sumiati. Dari Pak Hamdani Pasca, upgrade from Mendeley desktop to the new Mendeley reference manager sudah tidak ada. Oke. Mungkin Mbak Dika, saran saya bisa dipilih pertanyaan mana yang kira-kira ingin dijawab. Sepertinya ada yang sama. Oh iya, iya Mas. Baik, ini mungkin untuk yang Bu Sumiati tadi ya, untuk yang Mendeley dari HP itu sebenarnya sama dari aplikasi juga gitu. Jadi sebenarnya sama seperti Mendeley desktop yang ada di laptop. Sebenarnya itu kayak kita mendownload Instagram gitu atau Facebook, nah itu sama. Jadi nanti ketika di-download itu nanti kita tinggal sign in, kemudian kita bisa menggunakan aplikasi Mendeley-nya di mobile Android. Tapi memang ada beberapa isu mungkin tidak, sayang sekali gitu ya, mungkin beberapa saat lagi tidak bisa digunakan di Android Mendeley ini gitu. Tapi sampai sekarang sepertinya masih bisa Bu Mendeley ini dipakai di Android gitu ya. Kemudian untuk Mendeley reference itu memang bukan ya, jadi yang kita gunakan adalah Mendeley desktop untuk bisa disinkronisasi dengan Microsoft Word-nya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Bu Marlin ya, Bu Marlin Unsri. Maaf Bu, jika mensitasi dari web, apa bisa dimasukkan juga webnya dalam Mendeley? Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, selama filenya itu ada, itu bisa dimasukkan ke dalam Mendeley. Jadi mungkin kalau dari web, ya mungkin caranya tadi adalah pertama-tama dimasukkan dulu ke komputer Ibu, kemudian nanti di-add secara manual dari komputer atau diimpor dari komputer ke Mendeley-nya. Jadi bisa dari pustaka manapun bisa dimasukkan ke dalam Mendeley. Kemudian nah ini izin bertanya Bu Ana Mawarni. Jika pada saat add library dari Elsevier ada jurnal yang muncul PDF not found, bagaimana caranya agar jurnal tersebut bisa terdownload? Nah, ini biasanya kalau dari Elsevier memang kan tidak semuanya open access ya. Jadi kalau untuk yang tidak open access itu memang biasanya sulit ya. Biasanya kalau misalnya Bapak Ibu punya email institusi atau email yang resmi gitu, biasanya kalau institusinya sudah bekerja sama dengan Elsevier itu yang tidak open access juga bisa terdownload. Nah, tapi kalau memang tidak menggunakan email institusi, maka berarti pilihlah jurnal-jurnal yang open access gitu untuk bisa PDF-nya terdownload secara otomatis. Kemudian berikutnya nah, jadi juga mungkin Bapak Ibu, mungkin saran saya juga, Bapak Ibu juga bisa tidak terpaku, tadi kan ada 3 cara untuk menambahkan pustaka ke dalam Mendeley, jadi tidak terpaku ke dalam 3 cara tersebut gitu. Jadi pilihlah dari ketiga cara tersebut yang mana yang paling mudah gitu. Kalau memang ternyata cara yang satu sulit, maka tadi kan yang paling gampang mungkin adalah mengimpor dari artikel yang sudah ada di komputer, kemudian tinggal diimpor ke Mendeley. Nah, itu kan mungkin cara yang paling gampang. Jadi mungkin itu yang masih relatif lebih mudah untuk dilakukan gitu. Jadi kalau memang cara-cara yang lainnya itu sulit, seperti menggunakan web importer itu sulit, maka ya sudah tidak usah digunakan cara yang itu gitu ya. Saya hanya tadi menunjukkan beberapa cara gitu. Jadi tidak perlu semuanya perlu diaplikasikan. Tinggal dipilih saja yang mana yang paling gampang, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian, mungkin selebihnya sudah ya.
apakah Mendeley dapat tracing sumber artikel yang kita upload di sistem mereka? Sebagian artikel di-download bukan dari publisher, misalnya Skyhub. Nah, ini sebenarnya tidak sih, tidak, Mendeley tidak bisa memban atau tidak bisa mengetahui dari mana kita mendownload. Jadi kalaupun Bapak Ibu memang masih menggunakan Skyhub, berarti kan Bapak Ibu mendownload artikel, kemudian dimasukkan ke library di komputernya, setelah itu baru diimpor ke Mendeley. Nah, itu tidak masalah gitu ya. Bagaimana import dari Mendeley lama kita dengan akun berbeda? Nah, kalau ini mungkin belum ada ya sepertinya fitur untuk mengimport dari akun yang berbeda gitu. Yang bisa hanya dari komputer. Kalau mau berarti kalau komputernya sama, akunnya beda, nah itu bisa. Jadi langsung diimpor saja dari komputernya gitu ya. Tapi kalau transfer antar akun itu sepertinya belum ada fiturnya di Mendeley ya Bapak. Mbak Firdaus. Apakah ada rencana buat workshop online Mendeley berikutnya? Nah ini saya kembalikan ke Mas Rizky nih pertanyaannya. Oke. Baik. Ya mungkin sudah ya, Mas. Ya, untuk pertanyaan dari kolom chat, mungkin saya buka satu pertanyaan lagi untuk open mic, meskipun tadi sudah sempat di awal. Kita sesi pertanyaan jawab selesai sampai 11.20. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya satu open mic. Baik, saya Mas. Silakan Pak, bisa memperkenalkan diri dulu, terus pertanyaannya apa? Baik, saya Rahmat Pramulia dari Universitas Teguh Umar. Saya ada pernah mendengar atau ini perlu diklarifikasi mungkin dari Bu Dika bisa memberikan punya pengetahuan yang lebih dari saya begitu. Bahwa kalau misalnya sumber dari artikel yang kita upload itu bukan dari sumber yang dari publisher, seperti misalnya Skyhub gitu ya, ada kemungkinan Mendeley men-cacher itu dan suatu saat akan memban akun kita di Mendeley, gitu Mbak. Begitu Bu. Terima kasih Pak Miftah. Sama-sama Pak Rahmat. Silakan. Terima kasih Pak Rahmat. Pertanyaannya mungkin tadi sudah sempat saya jawab juga tadi mungkin ya. Jadi sebenarnya kalau Mendeley ya yang saya tahu memang tidak. Kalau kita download menggunakan Skyhub kan berarti kita menggunakan Skyhub, kemudian artikel yang kita download itu kita masukkan ke dalam library di komputer kita gitu kan ya. Nah setelah masuk ke library komputer kita baru kita impor ke Mendeley-nya. Jadi Mendeley tidak bisa mendeteksi sebenarnya kalau memang si Skyhub-nya, si artikelnya yang dari Skyhub ini sudah masuk ke komputer kita sebelumnya, kemudian kita masukkan ke Mendeley, maka Mendeley itu tidak bisa mengetahui dari mana sih sebenarnya si file itu tadinya gitu. Jadi tidak ada masalah dan tidak akan di-ban. Begitu juga sebenarnya walaupun Mendeley ini kan dikembangkan oleh Elsevier, tapi kita juga bisa memasukkan file-file atau artikel-artikel yang dari web lain gitu atau dari pengembang lain. Jadi tidak masalah gitu Pak dari manapun filenya. Baik, terima kasih Mbak. Iya, sama-sama Pak. Mungkin menanggapi Pak Rahmat ini sedikit sebelum Pak Ari terakhir mungkin nanti. Mungkin lebih ke nanti saya lihat lebih ke isu kalau kita membuat systematic review itu kan memang kadang-kadang kan harus jelas skupnya ya. Apakah itu skupnya dari open source. Ya, open source itu memang Elsevier tapi open source. Jadi kan jadi risetnya itu dari sana. Atau kan memang kalau yang berbayar kan memang harus dilihat juga gitu. Kadang-kadang mungkin kalau yang systematic review itu mungkin yang lebih spesifik kelihatannya Pak Rahmat akan dilihat apakah ini betul-betul orangnya dari sumber asli atau tidak gitu. Tapi kalau misalkan yang sejauh ini kalau jurnal biasa sebenarnya tidak ada masalah ya akan kita ini ya. Dan memang nanti terkait dengan kode etik ya kalau kita download dari Skyhub itu kan. Iya betul Mas Rizky. Mungkin terakhir dari Pak Ari. Silakan Pak Ari dapat memperkenalkan diri. Iya, makasih Mas Rizky, saya dari Ari dari Universitas Sampurna. Cuma mau konfirmasi aja tadi terkait pertama kali membuka Mendeley di awal tuh. Saya mau konfirmasi karena tadi di jaringan saya sempat mati ya, jadi saya mau bolak-balik masuk ke Zoom sini.
ketika Mbak Dika itu menceritakan tentang pertama kali mengimport sumber atau artikel, itu di panel sebelah kanan Mendeley itu kan ada hal semacam input-input yang bisa kita ganti secara manual, betul nggak Mbak Dika? Ya, nah betul. Itu berarti karena secara manual semuanya itu bisa kita ganti dulu sesuai dengan kebutuhan kita sebelum nanti disambungkan ke Microsoft Word, kira-kira gitu Mbak ya. Saya hanya mengkonfirmasi itu, apakah tadi ketika saya keluar tuh termasuk yang dibahas atau enggak. Itu aja sih Mbak. Thank you Mbak. Ya, betul sekali Mas Ari. Jadi seperti tadi misalnya kita mengimport dari yang Elsevier, biasanya itu sudah otomatis pasti benar gitu kan. Tapi kadang-kadang kalau kita mengimport file yang bukan dari Elsevier, ada juga sih yang benar gitu. Tapi banyak juga misalnya dari perundang-undangan tadi, atau misalnya peraturan Kementan atau peraturan Presiden. Nah, itu biasanya tidak sesuai judulnya. Kemudian tidak sesuai autornya. Nah, itu bisa kita perbaiki dahulu. Jadi ketika nanti kita membuat citasi dan daftar pustakanya di Word, itu sudah sesuai semuanya gitu. Tapi tidak harus sebelum kita membuka Word-nya gitu. Jadi kapanpun itu bisa kita edit. Gitu. Hanya pastikan informasinya benar gitu ya, antara judulnya dan autornya, kemudian tahunnya. Begitu, Mas. Baik, saya kira itu. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Dika. Kita akan akhiri untuk sesi materi pada siang hari ini. Mungkin sebelum menutup acara pada siang hari ini, mungkin akan ada penayangan terkait dengan acara selanjutnya. Jadi Bapak Ibu yang masuk dalam bidang kategori ini, jadi kita akan mengadakan online workshop ya bisa dibilang, atau webinar terkait dengan aplikasi dari ArcGIS. Jadi ini untuk Bapak Ibu yang memiliki riset di bidang spatial research dan mapping. Jadi nanti ini materinya dasar pengenalan. Jadi Bapak Ibu yang berminat nanti dapat klik link di Absensia, kemudian dapat bergabung dengan acara. Insya Allah masih cukup lama, masih ada waktu. Oke, next, terakhir kita akan ada sesi foto bersama mungkin ya. Mungkin nanti akan dipandu oleh Mas Fajar. Nanti akan ada berapa slide. Bapak Ibu mohon izin untuk dapat mengaktifkan videonya. Kita akan lakukan foto bersama. Ya. Baik Bapak Ibu, ini ada 3 slide. Mohon tahan senyumnya selama kurang lebih 1 menit. Mas Fajar sudah siap? Oke, untuk slide pertama silakan Bapak Ibu. Senyum 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide kedua silakan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, next slide terakhir. Slide 1, 2, 3. Ya, sudah Mas Rizky. Oke, baik. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Dika atas penyampaian materi yang luar biasa. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam acara. Jangan lupa untuk mengisi presensi hari ini. Kami tunggu sampai pukul 14.00 dan Bapak Ibu yang ingin memesan sertifikat dapat mengisi di link pemesan sertifikat. Mungkin itu sekian dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Dika. Terima kasih banyak Mbak Terima Dika kasih atas untuk sharing ilmunya. panitia.